Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Hari ini kita akan belajar memahami persamaan garis lurus seri materi menentukan gradien. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan gradien yang melalui pusat 0,0 dan titik x, y ya. Pada gambar di samping ini kita berikan contoh. Ini adalah sebuah garis yang melalui 4 titik ya, titik pusat yaitu titik O, titik P, Q, dan titik R. Untuk memahami pengertian gradien garis yang melalui titik pusat yaitu 0,0 dan titik x, y, maka perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, garis yang memiliki persamaan y sama dengan 4x melalui pusat 0,0, titik P yaitu 1,3, titik Q yaitu 2,6, dan titik R yaitu 3,9. Manakah bilangan yang menunjukkan komponen X dan Y? Jadi di sini kita ingin menganalisis dari ketiga titik yang diberikan ini ya. Kira-kira yang mewakili komponen X dan Y yang mana? X itu yang bergerak ke kanan ya, atau mendatar ini, dan Y kalau digambar di sini yaitu yang bergerak ke atas ya. Maka terlebih dahulu kita ingin membuat tabel untuk menentukan komponen X dan Y. Ini kita buat tabel ya, dimana tabel ini terdiri dari ruas OP, ruas OQ, ruas OR ya. Kenapa di sini kita menggunakan OP, OQ, dan OR? Karena di judul ini kita ingin mendapatkan gradien yaitu yang melalui pusat 0,0 dan titik x, y ya. Kita sebut dulu ruas garis OP ya. Ruas garis OP, komponen x nya berarti OP, yang ini komponen x nya. Nah ini OP ya. OP berarti OP ini 1 ya. Jadi dia adalah panjangnya 1. Terus berikutnya ruas garis OQ, OQ ini panjangnya adalah 2 ya. Terus berikutnya adalah ruas garis OR, OR ini adalah 3 ya. Jadi komponen X nya yaitu ini 1, ini panjangnya 2, ini panjangnya 3. Berikutnya kita cek komponen Y ya. Komponen Y dari ruas garis OP, komponen Y nya ini berarti ya. Ini berarti 1, 2, 3 ya, berarti panjangnya 3. Terus berikutnya adalah OK ya. OK berarti yang ini komponen Y nya ya. Panjangnya yaitu 6 ya. Ini adalah 6. Yang terakhir adalah OR. OR ini panjangnya adalah 9 ya. Ini adalah 9. Nah, sekarang kita ingin menentukan ya perbandingan komponen Y dibanding komponen X ya. Berarti Y per X. Berarti di sini kita dapatkan 3 dibanding 1. Komponen Y-nya adalah 3, kita masukkan ke sini. Komponen X-nya adalah 1, berarti 3 banding 1 ya, atau 3 per 1 berarti ketemu 3. Berikutnya ini Y per X juga ya. Komponen Y per X berarti 6 dibanding 2, berarti sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah 9 dibanding 3 ya. 9 per 3 sama dengan 3. Coba kita analisis di sini ya. Kira-kira yang sama yang mana ya di sini? Ternyata perbandingan komponen Y dan X itu menghasilkan perbandingan yang sama, yaitu semuanya di angka yang sama, yaitu angka 3. Ini 3, ini juga hasil 3 ya. Dari tabel di atas ternyata perbandingan antara komponen Y dan komponen X mempunyai nilai yang sama atau tetap dari setiap ruas garis. Jadi di sini kita ingin membandingkan ya komponen Y dibanding komponen X. Ini Y dibanding X, Y dibanding X. Ternyata dari setiap titik yang berada pada garis ini itu perbandingannya adalah sama ya, menghasilkan nilai yang sama. Di sini terlihat yaitu semuanya angka 3 ya perbandingannya. Oke, nilai perbandingan itulah yang disebut dengan gradien. Jadi perbandingan ini tadi itu disebut gradien ya. Jadi perbandingan antara komponen Y dan komponen X itu disebut dengan gradien. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi untuk mencari gradien yaitu cukup mencari perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Jika nanti garis ini melalui pusat 0,0 dan titik X, Y,
maka kalian bisa mencari perbandingan komponen Y dan X seperti ini ya, yaitu yang disebut dengan gradien. Jadi gradiennya cukup kalian menggunakan perbandingan antara komponen Y dengan komponen X. Oke, berikutnya yaitu kita akan menentukan gradien garis tetapi tidak melalui titik pusat ya, yaitu gradien garis melalui dua titik. Anggap aja titik yang pertama adalah x1, y1 dan titik yang kedua adalah x2, y2. Kita perhatikan gambar garis ya pada sistem koordinat, di mana di sini terlihat garis ini melalui 4 titik, yaitu titik K, titik P, titik Q, dan titik R. Untuk memahami pengertian gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik pertama ya kita sebut titik A, yaitu x1, y1, titik yang kedua yaitu titik B, x2, y2. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut garis yang memiliki persamaan melalui titik K negatif 1,0, titik P 0,3, titik Q 1,6, dan titik R yaitu 2,9 ya. Manakah bilangan yang menunjukkan komponen X dan Y? Nah, kita akan mencari yang mana yang disebut komponen X, yang mana yang disebut komponen Y, atau yang mewakili panjang X dan panjang Y. Maka di sini kita harus membuat tabel ya, tabel untuk menentukan komponen X dan Y. Oke, kita buat tabel. Tabel ini nanti diwakili oleh ruas garis KP. Ini KP ya, ruas garis KP. Karena kita hanya melalui dua titik ya, ruas garis yang pertama adalah titik KP, ruas garis yang kedua adalah titik PQ, ini adalah titik PQ, dan ruas garis yang ketiga adalah titik QR ya, ini adalah titik QR. Kita susun ini komponen X, komponen Y, setelah itu kita bandingkan antara komponen Y sama komponen X, ruas garis KP ya. Nah, untuk menentukan ruas garis KP kita bisa menggunakan yaitu XP dikurangi XK ya, yang belakang dikurangi yang depan ya. XP yaitu absis dari P dikurangi dengan absis dari K ya, ini sama dengan 1. Kita cek di sini yaitu P dikurangi K ya, 0 dikurangi negatif 1, 0 dikurangi negatif 1 ya. Negatif atau negatif adalah plus ya, berarti 0 tambah 1 ketemu 1. Berikutnya adalah ruas garis PQ. Nah, ini PQ, ini garis PQ berarti XQ dikurangi XP ya, berarti 1 dikurangi 0, berarti ketemu 1. Berikutnya ruas garis QR. QR berarti XR dikurangi XQ. XR itu ini ya, komponen X nya yaitu 2 dikurangi komponen X untuk yang Q adalah 1, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sekarang kita lihat komponen Y ya, komponen Y berarti komponen Y yaitu YP dikurangi YK ya. Nah, karena kita di ruas garis KP ya, ruas garis KP nih, KP berarti YP ini 3 ya, YP nya 3 dikurangi YK, YK nya 0, berarti 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Berikutnya di ruas garis PQ, maka komponen Y nya adalah YQ dikurangi YP ya. PQ ini PQ berarti YP adalah 6, sedangkan YQ nya adalah 6, YP nya adalah 3, berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Berikutnya yang terakhir yaitu ruas garis QR ya. QR komponen Y nya adalah berarti YR dikurangi YQ, YR berarti ini 9 dikurangi YQ 6, berarti 9 dikurangi 6 hasilnya. Oke, berikutnya kita akan membandingkan antara komponen Y sama komponen X ya. Nanti di sini komponen Y-nya adalah 3, komponen X-nya adalah 1 ya. Maka di sini 3 dibanding 1 sama dengan 3 ya. Berikutnya untuk ruas garis PQ juga sama, yaitu Y dibanding X, komponen Y dibanding komponen X, berarti 3 banding 1. 3 banding 1 juga ketemu 3. Dan yang terakhir adalah ruas garis QR ya, yaitu komponen Y dibanding komponen Q, komponen Y nya 3, komponen X nya adalah 1, 3 banding 1 ketemu 3 ya. Dari tabel di atas ternyata perbandingan antara komponen Y dan komponen X mempunyai nilai yang sama atau tetap dari setiap ruas garis. Jadi sini kita mencarinya adalah setiap ruas garis ya. Ada ruas garis KP, ada PQ, ada QR ya. Ternyata
hasilnya sama ya, hasilnya sama. Maka di sini nilai perbandingan itulah yang disebut dengan gradien. Jadi gradien itu intinya adalah perbandingan antara komponen Y sama komponen X. Cara mencarinya adalah di antara dua titik tersebut dicari komponen X sama komponen Y-nya. Setelah itu kita bandingkan antara komponen Y sama komponen X. Baik anak-anak, berikutnya yaitu contoh soal ya. Yang pertama yaitu tentukan gradien garis yang melalui titik P 3,4 dan I 5,-4. Penyelesaiannya adalah untuk menentukan rumus gradien ya, rumus gradien dari dua titik ini ya. Ini adalah luas garis PQ, berarti nanti Q dikurangi P ya. Berarti nanti komponen YQ dikurangi YP dibagi komponen XQ dikurangi XP ya. Jadi yang belakang dikurangi yang depan. Oke, kita masukkan di sini YQ itu yang ini YQ. Nah, YQ adalah -4 dikurangi YP dikurangi YP-nya adalah 4 ya, YP-nya adalah 4. Berarti 4 dikurangi 4. Berikutnya XQ-nya adalah 5 dikurangi XP-nya adalah 3 ya, 3. Di sini 3. Jadi di sini YQ-nya adalah ini, YQ-nya adalah -4, YP-nya adalah 4 ya. Berikutnya XQ-nya adalah 5, sedangkan XP-nya adalah 3. Kita cukup menggunakan rumus ini. -4 berarti ketemu -8. 5 dikurangi 3 ketemu 2. -8 dibagi 2 berarti ketemu -4. Maka gradien garis ya yang melalui titik ini itu gradiennya adalah -4. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Gradien garis yang melalui titik 6x,8 dan B 4x, -4 adalah -2. Jadi di sini ada garis ya yang melalui dua titik yaitu titik A dan titik B. Ini memiliki gradien -2. Nah, sedangkan di sini belum diketahui ini nilainya berapa ini ya. Ini nilainya juga berapa. Maka tentukan koordinat titik A dan titik B. Nah, prinsipnya sama ya. Ini adalah cara untuk mencari gradien dari garis yang melalui dua titik ya. Maka di sini kita tuliskan kembali karena ini adalah titiknya A dan B, maka B dikurangi A ya. Berarti komponen YB dikurangi YA. Komponen X-nya yaitu XB dikurangi XA ya. Kita masukkan di sini karena gradiennya -2, maka M-nya kita ganti -2. Nah, -2 YB ini -4 ya. -4 dikurangi YA nya adalah 8. Nah, ini. Berikutnya komponen X-nya XB-nya ini 4X dikurangi XA. Nah, ini di sini ya, berarti 6X. Oke, maka di sini kita selesaikan satu persatu ya. Ini -2 tetap, -4 -8 berarti -12. 4X dikurangi 6X berarti ketemu -2X. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, berikutnya yaitu kita kalikan ini ya, kita kalikan. Berarti ini -2 dikali -2x itu sama dengan -12. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka cukup dikalikan aja ini ya. Dikalikan, ini hasilnya sama dengan -12. Negatif kali negatif berarti ketemu positif. Berarti 2 kali 2x berarti 4x ya, 4x. 4x sama dengan -12. Berarti mencari x -12 dibagi 4. -12 bagi 4 yaitu ketemu -3. Nah, sudah ketemu x-nya adalah -3. Pertanyaannya adalah titik A dan titik B ya. Oke, maka kita masukkan titik A itu 6x,8, titik B yaitu 4x min 4. Kita ganti nilai x yang ada di sini ya. Nilai X-nya -3 kita masukkan di setiap koordinat A maupun B ya. Berarti nanti X-nya diganti -3 karena di sini X-nya -3 berarti 6X berarti 6 dikali -3 ya. Ini juga sama 4X berarti X-nya diganti -3. 6 dikali -3 itu -18 ya. -18 ini tetap 8.
Berikutnya 4 dikali min 3 ketemu min 12, ini adalah min 4. Jadi titik A, yaitu titik A nya adalah negatif 18,8 dan titik B nya adalah min 12,4. Artinya di sini garis yang melalui titik A dan titik B ini memiliki gradien negatif 2. Oke, berikutnya contoh berikutnya yaitu tentukan gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X min 2. Oke, penyelesaian. Bentuk umum persamaan garis pada pertemuan yang pertama itu yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah gradien, C adalah konstanta. Jadi yang di sini ini diketahui persamaan garisnya ya. Kalau contoh di awal yaitu persamaan garisnya tidak diketahui, tetapi yang diketahui hanya garis tersebut melalui 2 titik ya. Kalau di sini persamaannya ada, kita diminta untuk mencari gradiennya. Ingat ya, bentuk umum pada pertemuan yang pertama, bentuk umum garis itu Y sama dengan MX plus C ya. M adalah gradien, C adalah konstanta ya. Maka di sini Y sama dengan 3X min 2. M ini di depannya X. Nah, di depannya X ini angka 3, maka di sini gradiennya adalah 3, sedangkan C-nya adalah negatif 2 ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Y sama dengan 5 dikurangi 6X. Penyelesaiannya sama juga ya, yaitu kita harus tahu bentuk umum persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Harus Y sama dengan, ini sudah Y sama dengan, tinggal menentukan M-nya. M itu adalah di depannya X atau koefisien dari X M itu ya. Oke, maka di sini Y sama dengan 5 min 6X. Nah, komponen dari X adalah negatif 6. Maka di sini gradiennya adalah negatif 6, sedangkan ini angka yang berdiri sendiri adalah C. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira ya. Dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.